Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 3A hingga kelas 3F yang selalu dirahmati oleh Allah. Pada pertemuan kali ini bersama Pak Johan kita akan evaluasi hasil kerja kalian pada waktu minggu lalu, yaitu mengerjakan BLS pada halaman 60 Romawi A hingga Romawi B. Waktunya berdiskusi. Pada pertemuan minggu lalu, pada mata pelajaran Kemuhammadiyahan, anak-anak kelas 3 SD Mumtaz telah mengerjakan latihan soal BLS. Alhamdulillah, sudah banyak dari anak-anak semua telah mengumpulkan kemudian dilaporkan. Ada salah satu hadis yang mengatakan menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. HR Ibnu Majah. Semoga Allah memberikan ilmu yang barokah di dunia dan di akhirat. Amin. Kali ini kita akan membahas bersama beberapa soal yang kemarin masih ada jawaban yang kurang tepat. Romawi A nomor 1. Wahai Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, sayangilah mereka seperti mereka ... di waktu kecil. A. Membenciku. B. Merawatku. C. Menyayangiku. D. Belajar. Jika kita membaca soal pada nomor 1, maka kita bisa mempelajari doa untuk kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, yang artinya, wahai Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil. Maka jawaban untuk nomor 1 adalah D. Nomor 8. Dalam belajar, kita tidak mengenal pilihannya A. Usia, B. Tetangga, C. Teman, D. Bermain. Untuk menjawab soal nomor 8, kita perlu mengingat kembali materi kewajiban pelajar Muhammadiyah. Sebagai pelajar, tugas utama kita adalah belajar. Belajar tidak hanya dilakukan di sekolah. Belajar bisa di mana saja. Belajar pun bisa kapan saja. Dan belajar juga tidak mengenal usia. Semakin kita sering belajar, maka pengetahuan kita semakin luas. Dari pernyataan tersebut, maka dapat diketahui jawaban untuk nomor 8 adalah A. Usia. Nomor 15. Disiplin waktu, tenang di kelas, menghormati guru, menjaga kebersihan adalah ... pelajar Muhammadiyah. Pilihannya A. Tujuan, B. Janji, C. Hak, D. Ciri-ciri. Pada soal nomor 15, anak-anak ada yang terkecoh dengan kunci jawabannya. Jika kalian menjawab B, otomatis jawaban tersebut masih kurang tepat karena isi dari pelajar Muhammadiyah adalah yang pertama, berjuang menegakkan ajaran Islam. Kedua, hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Ketiga, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Keempat, bekerja keras, mandiri, dan berprestasi. Kelima, rela berkorban dan menolong sesama. Keenam, siap menjadi kader Muhammadiyah dan bangsa. Itu pernyataan untuk janji pelajar Muhammadiyah. Sedangkan ciri-ciri seorang pelajar Muhammadiyah adalah giat belajar, rajin beribadah, berbakti kepada orang tua, hormat dan taat pada guru, berakhlak mulia dan berprestasi. Maka soal untuk nomor 15, jawaban yang paling tepat adalah D. Ciri-ciri. Nomor 16. Yang wajib kita taati semasa kecil adalah pilihannya A. Ayah, B. Ibu, C. Paman, D. Bibi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah pernah ditanya oleh salah seorang sahabat tentang siapa saja dia harus berbakti. Rasulullah pun menyebut nama ibu sebanyak 3 kali, sementara ayah hanya sekali.
Seorang datang kepada Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?" Nabi menjawab, "Ibumu," dengan tegas. Dan orang tersebut bertanya, "Kemudian siapa lagi?" Nabi SAW tetap menjawab, "Ibumu." Orang tersebut kemudian bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Nabi SAW menjawab, "Ibumu." Dan yang keempat, orang tersebut bertanya, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab dengan tegas, "Kemudian yang terakhir adalah ayahmu." HR Al-Bukhari. Dari pernyataan tersebut, dari hadis ini dapat disimpulkan bahwa yang wajib kita taati semasa kecil adalah ibu. Bukan berarti kita tidak taat dengan ayah ya. Nomor 26. Pelajar Muhammadiyah harus rajin, karena rajin pangkal A. Pandai, B. Bodoh, C. Kaya, D. Susah. Kali ini kita menjumpai soal dari pelajaran bahasa Indonesia. Ada sebuah peribahasa yang menyebutkan hemat pangkal kaya, rajin pangkal pandai. Peribahasa di atas memiliki arti sebagai berikut. Suatu usaha yang pantang menyerah, tidak berhenti, akan menghasilkan hasil yang maksimal. Orang yang rajin dalam melakukan belajar akan menjadi pandai, dan orang yang bisa hemat akan menjadi kaya. Berarti jawabannya sebagai pelajar Muhammadiyah karena rajin pangkal pandai. Romawi B nomor 4. Mengumpulkan tugas tepat waktu merupakan bentuk titik-titik waktu. Melihat soal di atas, terdapat kata tepat waktu. Jika seseorang melakukan semua hal dengan tepat waktu, berarti orang tersebut patuh dan mengikuti peraturan dan tata tertib. Jika seseorang melaksanakan semua hal sesuai aturan, berarti orang tersebut menerapkan sikap disiplin. Karena orang yang disiplin, dia akan melaksanakan berbagai hal dengan tepat waktu. Kita sebagai pelajar Muhammadiyah harus memiliki sikap disiplin. Maka tugas tepat waktu merupakan bentuk disiplin waktu. Nomor 5. Siapa yang menginginkan dunia, hendaknya ia memiliki titik-titik. Terdapat hadis yang mengatakan, barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Hadis Al-Bukhari Al-Muslim. Maka jawabannya adalah ia harus memiliki ilmu. Nomor 7. Janji pelajar Muhammadiyah merupakan titik-titik untuk mencapai tujuan sebagai pelajar. Untuk menjawab soal isian di atas, anak-anak bisa mengingat kembali materi sebelumnya tentang janji pelajar Muhammadiyah. Terdapat kalimat, janji pelajar Muhammadiyah adalah motivasi bagi siswa sebagai penguat belajar. Maka jawabannya, janji pelajar Muhammadiyah merupakan motivasi untuk mencapai tujuan sebagai pelajar. Selesai. Alhamdulillah, kita semua sudah membahas bersama beberapa soal yang waktu lalu masih ada yang keliru. Alhamdulillah, sekarang kita sudah mempelajari dan akhirnya dapat mengetahui. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya untuk kita semua. Semoga belajar hari ini oleh Allah akan dilipat gandakan pahala bagi kita semua. Amin. Pak Johan akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.